Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, ada pertanyaan dari seorang bapak yang datang ke kantor saya menanyakan, Pak Ustadz, saya ini keponakan ya dari almarhum, karena ibu saya saudara kandung dari almarhum. Tapi kata orang-orang ya, saya tidak mendapat warisan dari saya ya, yang meninggal dunia. Sementara saya punya sepupu, sesama keponakan ya. Kenapa keponakan saya dia dikatakan dapat warisan, saya malah dikatakan tidak dapat warisan, padahal sama-sama keponakan dari almarhum. Untuk itu Pak Ustadz, saya datang mau minta penjelasan Pak Ustadz ya. Kalau memang saya nggak dapat ya nggak jadi masalah. Yang penting saya paham, saya ngerti bahwa saya memang nggak dapat ya. Bukan cuma dikatakan kamu nggak dapat gitu. Nah itu kan saya jadi penasaran ya, penasarannya kenapa kok sepupu saya ya, artinya keponakan yang lain kok bisa dapat. Nah itulah Pak Ustadz, tolong saya dibantu untuk menjelaskannya. Hadirin sekalian, memang ya, memang dalam ilmu faraid, dalam ilmu tata cara pembagian warisan, posisi keponakan, anak-anak dari saudara-saudara kandung ya, itu memang ada ya yang menjadi ahli waris dan ada yang bukan menjadi ahli waris. Dia menjadi zawil arham ya. Dia memang saudara ya, saudara, ada hubungan nasab tetapi bukan ahli waris ya. Nah ini memang seringkali menjadi masalah di tengah masyarakat kita, apalagi yang memang kemampuan ya kebanyakan dari orang-orang kita ini dalam masalah ilmu faraid masih sangat terbatas, bahkan memang tidak ada. Nah, oleh karena itulah menjadi tugas kita bersama untuk mempelajari ilmu faraid ya, yang sudah bisa, yang sudah mampu mentransferlah ilmunya sedikit demi sedikit, karena ilmu faraid, tata cara pembagian warisan itu adalah bagian daripada syariat Islam yang setiap umat Islam, hamba Allah, wajib melaksanakan pembagian waris itu berdasarkan ketentuan-ketentuan Allah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kembali kepada masalah pokok tentang kedudukan keponakan. Nah kita lihat ya, kita urut pelan-pelan. Ini yang meninggal seorang laki-laki meninggal, dia banyak hartanya meninggal. Nah, lalu dia punya saudara-saudara kandung. Dia punya saudara-saudara kandung. Saudara kandungnya ini ada yang laki dan ada yang perempuan. Nah, saudara-saudara kandung ini apabila sudah tidak ada, artinya sudah meninggal dunia ya, bahkan bisa jadi lebih dulu meninggal dunia daripada saudaranya yang baru meninggal,
Dia udah lebih dulu, tapi pada punya ponakan. Nah, maka dengan demikian keponakan-keponakan ini ya ada di antara mereka yang ahli waris, yang berhak mendapatkan warisan. Nah, keponakan itu ada 4 macam, Pak. Nah, ini perlu diperhatikan pelan-pelan. Jadi awalnya dari saudara kandung yang meninggal, maka ada ponakan, ada saudara kandung laki, ada saudara kandung perempuan. Ya. Nah, dari saudara kandung yang laki-laki ini punya anak. Nah, ini anaknya bilang keponakan. Nah, ketika punya anak, ya, saudara kandung laki-laki dia punya anak, anaknya itu ada yang laki, ada yang perempuan. Gitu. Nah itu. Nah, satu. Ada keponakan laki-laki dari jalur laki-laki. Yang kedua, ada keponakan perempuan dari jalur laki-laki. Lalu saudara yang perempuan pun juga punya anak, yaitu keponakan. Nah, anak yang dari saudara yang perempuan itu ada yang laki, ada yang perempuan. Maka akan muncul keponakan yang ketiga adalah keponakan laki-laki dari jalur perempuan. Lalu yang keempat adalah keponakan perempuan dari jalur perempuan, dari ibunya. Nah, maka dengan demikian kita bisa lihat ada 4 keponakan sesuai dengan jalurnya. Keponakan yang pertama adalah keponakan laki-laki dari jalur laki-laki. Yang kedua, keponakan perempuan dari jalur laki-laki. Yang ketiga, keponakan laki-laki dari jalur perempuan. Yang keempat adalah keponakan perempuan dari jalur perempuan. Ini kan sepupuan. Bahkan keponakan laki-laki dan keponakan perempuan itu misalkan kandung ya dari bapak. Yang satu keponakan laki dan perempuan itu juga dia kandung dari ibu. Maka kalau kondisinya yang semacam ini, ya mohon Bapak Ibu diperhatikan betul-betul supaya tidak menjadi keributan, biar legowo. Yang bagian daripada orangnya ahli waris, yang dikatakan ahli waris dari 4 macam keponakan itu cuma 1. Ya, cuma 1. Yang 3 adalah zawil arham, bukan ahli waris. Berarti otomatis zawil arham ini tidak mendapatkan bagian waris. Dan kalau udah tahu kan legowo. Tidak berharap atau tidak juga kita bersedih, memang bukan ahli waris. Jadi yang ahli waris itu adalah keponakan laki-laki dari jalur laki-laki. Itu ahli waris. Nah, si keponakan laki-laki ini dari jalur laki-laki di ahli waris kan punya saudara perempuan. Ya. Nah, walaupun itu saudara sekandung perempuan dari jalur bapak, dari jalur laki-laki, maka yang perempuan itu bukan ahli waris. Jadi keponakan perempuan ini nggak bisa dia mempersoalkan, kan kamu sama saya kan saudara kandung, masa kamu dapat saya dapat. Nah, makanya dalam ilmu waris dikatakan bahwa yang menjadi ahli waris itu adalah keponakan laki-laki dari jalur laki-laki. Yang keponakan perempuan bukan ahli waris, dia jalur arham. Nah, 2 keponakan yang lain, baik keponakan laki-laki maupun keponakan perempuan dari jalur ibu, dari jalur perempuan, dia bukan ahli waris tetapi zawil arham. Nah, 4 keponakan ini semuanya keponakan daripada almarhum. Ya. 4 orang ini merupakan keponakan daripada almarhum. Karena apa? Karena dia adalah anak-anak daripada saudara kandungnya. Tetapi dari 4 macam ini cuma 1 yang menjadi ahli waris. Oleh karena itu kalau kepada para ponakan